Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita analisa ulang kembali untuk Virgul hari ini ya. Nah, di sini saya mengukur level-level Fibonacci ya, karena ini adalah swing teratas dari pullback ya. Jadi saya mengambil data dari sini ya. Saya ukur di sini ada setup dominan break sell ya, di area sini ada setup dominan break sell ya. Nah, di sini level 0 dan ini candle yang mampu break candle dominan ini ya, maka level 100 saya taruh di area candle yang mampu break di sini. Dan kita melihat ya, sekarang ini level 161 sudah dilewati dan sekarang menuju level 261 ya. Di level 261 jika dilihat di sini ya, di sini sudah saya kasih beberapa garis horizontal ya. Di sini juga membuat drop base drop ya. Jika dia mau naik tentu ada penghalang untuk melakukan kenaikan. Di situ juga kita bisa melakukan open sell ya. Setidaknya di sini market masih belum menyentuh area 261 ini ya. Market belum menyentuh area 261 ini. Di sini juga sudah saya kasih garis horizontal di sini 1901 ya, yang bertepatan dengan level 261 ya. Jika kita lihat di sebelahnya ya, di sini masih terbilang swing shadow-nya ini juga masih belum di break ya. Jika ini nanti mampu di break ya, nanti retest ya, bisa saja nanti akan melanjutkan penurunan ya, bisa saja di level Fibonacci ini sampai di level 423 ya, sampai di level 423. Dan di sini swing ini kan struktur ya, rally bis rally ini adalah struktur swingnya. Kita marking shadow-nya di sini ada respon ya. Sekarang market sudah mulai mendekati area ini ya, market sudah mulai melanjutkan area ini. Dan di sini jika kita lihat juga level 261 juga masih belum disentuh ya. Untuk hari ini analisa saya, market setidaknya masih sampai di level-level 261 ini ya. Bisa saja nanti sampai di area terbawahnya sini ya, di 1901 ya sampai 1898 ini ya. Di sini ya bertepatan dengan swing shadow-nya di time frame daily ya. Oke, jadi datanya di time frame daily ini market masih wajib turun untuk sampai di level 261 ya. Kita turunkan time frame di time frame H4 ya, kita turunkan time frame, kita lihat. Oke, sebentar ya. Di sini tadi saya belum marking zone-zone di time frame daily ya. Seperti biasa kita marking dulu zone entry-nya ya. Jika mau sell tentu kita akan mengambil di area shadow-nya ini ya. Di shadow-nya ini kita bisa marking seperti ini ya. Untuk B-nya ya, saran saya di sini juga untuk B-nya masih belum berani saya menganalisa untuk B, karena ini trennya masih turun ya. Trennya masih turun. Jika kita lihat ini market membuat struktur, misal ini ya, bisa saja market membuat struktur A, B ya, bisa saja C ya, seperti itu. Bisa saja market membentuk struktur seperti itu ya. Jika ini nanti mampu di break berarti sudah ada indikasi membuat C seperti itu ya. Jadi datanya tentu di sini harus melakukan penurunan ya. Jika kita melihat datanya di time frame daily masih turun trennya ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat ini tadi area-area kita ya, area-area kita yaitu shadow-nya time frame daily ya. Di sini saya marking dulu. Jadi ini adalah area entry kita untuk open posisi sell ya, seperti itu. Dan di time frame H4 di sini juga masih belum membuat swing low yang valid ya. Di sini masih belum membuat swing low yang valid. Jadi dia wajib break swing high terdekat, dan swing high terdekat juga bertepatan yang sudah kita marking ini ya. Swing high terdekat berada di area situ ya. Jika dia mau membuat swing low yang valid wajib break ya, meskipun sedikit ya, setidaknya dia mampu break, bisa saja nanti langsung membuat bos di area sini. Nah, seperti itu ya, analisa saya seperti itu. Tapi di sini market masih belum sampai di level 261 ya. Di garis horizontal warna merah ini ya, setidaknya dia wajib menyentuh ini ya. Bisa saja nanti ya, setelah menyentuh level ini dia akan melakukan retest ya, atau koreksi, bisa saja sampai di level 1916 ini ya, lalu melanjutkan penurunan. Nah, seperti itu analisa saya, seperti itu. Oke, di sini saya akan marking dulu untuk harian ya. Untuk harian kita marking best supply-nya di time frame H4 ya, seperti ini.
Kita marking base-nya seperti itu ya. Di sini akan saya pindah. Ini area tujuan berikutnya ya. Di sini rectangle-nya saya pindah ke sini biar lebih terlihat bagus. Nah, di sini kita bisa ganti time frame di H1 ya. Setelah kita marking base supply-nya, kita ganti time frame di H1. Nah, di sini jika kita lihat ini juga termasuk area-area SNR US ya. Di sini, dan di sini ini adalah area SNR US ya. Dimana ada swing low ataupun swing high berada di jam-jam 7 malam ke atas ya. Itu adalah SNR US-nya ya. Jadi di sini kita bisa marking SNR-nya yang terdekat terlebih dahulu. Di sini SNR yang terdekat di sini ya. Coba saya lihat apakah ini masih fresh. Ini SNR ini terbilang masih fresh ya. Menurut saya ini terbilang masih fresh, masih belum disentuh karena ini sangat kecil sekali ya, sangat tipis sekali, belum disentuh SNR-nya. Coba saya kasih garis horizontal di sini ya. Nah, di area sini, di sini juga belum disentuh ya. Oke, kita bisa ganti time frame di M30 ya. Kita ganti time frame di M30. Nah, area-area tersebut bertepatan dengan area dominan break cell ya, bertepatan dengan dominan break cell di time frame M30 ini ya. Itu jika dia retest, maka area entry kita itu berada di sini untuk melakukan open posisi sell ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja ya. Tapi saya tidak sarankan untuk sahabat-sahabat trading analisa mengambil entry buy ya. Sebenarnya ini juga bagus ya. Di sini sudah imbalance-nya sudah ditutup ya. Ini adalah area-area pantul demand M30 ya, tapi di sini sudah disentuh ya, di reject terus di sini. Jadi area demand ini terbilang sudah tidak fresh ya. Kita tunggu saja dia mantul ke atas lalu kita open posisi sell ya. Saya tidak menyarankan untuk open posisi buy karena trennya ini masih bearish ya. Di time frame besarnya itu masih bearish. Nah, jadi jika nanti sudah sampai di area ini ya, di area-area supply yang sudah kita marking, kita bisa nunggu konfirmasi di time frame M15 seperti itu ya. Jadi kita bisa nunggu di area-area sini. Nanti jika market ini nanti dia naik ya, misal naik, nah di sini dia membentuk setup CP1 ataupun dominan break ya, seperti ini misal ya, ini membentuk setup CP1 atau dominan break, kita bisa open posisi sell ya, tunggu retest lalu sell seperti itu di time frame M15 ini bisa ya. Di time frame M1 juga bisa, tapi lebih aman atau lebih bagus itu di time frame M15 ini juga sangat bagus ya, karena time frame-nya lebih besar untuk menunggu konfirmasi atau menunggu terbentuknya konfirmasi sell ya, seperti itu. Dan terbentuknya konfirmasi sell itu bisa saja dominan break CP1 ataupun CP1 ya, ataupun dengan minor chart ya, seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jadi target nanti ya, target market itu masih berada di level 261 time frame daily ya. Targetnya itu masih di area sini ya. Ini adalah level 261 dan di sini masih belum disentuh ya, di 1901 ya. Kemungkinan menurut saya ini nanti akan sampai di area sini ya. Setelah sampai di area sini ya, bisa saja nanti kita menunggu konfirmasi buy ya. Menunggu konfirmasi buy bisa di time frame besarnya. Kalau menurut saya lebih bagus menunggu di time frame besarnya, misal di time frame H1 ya, seperti itu. Tapi kemarin di sini ada setup dominan break buy ya, ini tidak direspon ya, level 161 kurang sedikit di sini ya. Coba saya ukur ya, yang kemarin itu sayangnya di sini tidak direspon. Sebenarnya saya mau entry di level 161 ya di sini, tapi market tidak sampai di level 161 ya. Ya, di sini market tidak sampai di level 161. Dia hanya mengambil base-nya di time frame H1 ini ya. Bodinya pun di sini juga masih ada sedikit belum sampai ya, tapi tidak apa-apa. Yang jelas di sini kita sudah menganalisa bahwa trennya masih turun ya, masih ada target yaitu di 1901 di level 261 ya, seperti itu. Jadi saran saya lebih baik kita menunggu entry di supply untuk sell ya. Kita menunggu entry di supply-nya untuk open posisi sell ya, karena trennya sedang turun ya, seperti itu. Mudah-mudahan dari sahabat trading analisa semua sudah bisa memahami analisa saya kali ini ya. Jika kurang paham bisa tanya-tanya di kolom komentar. Tentu
Saya selalu mendoakan ya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. Oke, di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang news atau fundamental nanti malam ya. Saya ingin analisa sedikit tentang fundamental untuk nanti malam. Ini sebagai tambahan buat sahabat-sahabat trading analisa yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jadi di sini saya buatkan analisa untuk fundamentalnya ya. Coba kita cek di sini bank lagi libur ya di jam-jam itu. Oke, di sini di jam-jam 4 ya, di jam 4 ini market kita lihat di sini euronya ya, ini ada penurunan ya, di sini juga sedikit kenaikan ya, tapi ini terbilang masih belum impulsif ya. Ini mungkin ini yang agak impulsif sedikit karena di sini ada logo orange ya, seperti itu. Nah, di jam-jam malam inilah biasanya market memiliki volatilitas yang sangat tinggi ya. Di jam-jam 7.30 ini ya, ini waktu yang sama ya, masih di jam 7 waktu yang sama ini akan ada news ya. Jika dilihat logonya banyak yang merah di sini ya, di sini untuk ya, karena ini CAD seharusnya dia turun, betul itu ada reaksi kenaikan ya, reaksi kenaikan. Di sini penurunan untuk ya, di sini juga ada penurunan, di sini juga ada penurunan ya. Jadi setelah dia melakukan kenaikan bisa saja membuat shadow lalu dia melakukan penurunan ya, seperti itu ya. Ini di jam-jam yang sama ya, karena ini news, jadi wajib berhati-hati. Yang modalnya kecil selalu pasang stop loss ya, seperti itu. Nah, di sini ada kenaikan ya, di sini ada penurunan lagi. Kalau dilihat ini justru malah lebih besar daripada ini ya penurunannya. Misal seperti ini penurunannya itu bisa 2 kali lipatnya ya, seperti itu. Dan di sini juga ada penurunan lagi ya. Di sini didominasi dengan penurunan ya. Di sini didominasi dengan penurunan. Nah, tapi ada kenaikan lagi ya, penurunan. Nah, ini terlihat seperti sideways, tapi ini sideways-nya news ya, wajib hati-hati. Bisa saja market itu memiliki volatilitas yang sangat tinggi, naik lalu turun. Nah, seperti itu. Ya, dia hanya membuat shadow ya, naik sedikit, membuat shadow sedikit, lalu bisa saja nanti turun besar. Nah, seperti itu. Karena jika dilihat dari teknikalnya tadi, analisa kita cenderung juga untuk melakukan open posisi sell ya. Saya akan cenderung melakukan open posisi sell-nya ya, seperti itu. Oke, di jam-jam malamnya di sini jika kita lihat ya, jam-jam 8 di sini tidak ada data. Nah, kita ambil di jam 9-nya, di sini terbilang masih sideways ya. Setelah tadi ada volatilitas yang sangat tinggi di atas tadi, di sini akan ada sideways ya. Bisa saja market itu membuat konsolidasi ya, di time frame M15 itu membuat konsolidasi seperti itu ya. Setelah itu ya, di sini jika kita lihat juga masih sama ya, dan di sini ada kenaikan ya. Bisa saja market itu konsolidasi melakukan kenaikan seperti ini setelah adanya news besar ya, misal ada news besar lalu dia melakukan konsolidasi kenaikan seperti ini ya. Jadi analisanya seperti itu. Bisa saja konsolidasinya itu hanya mendatar ya, seperti itu. Bisa saja ini konsolidasi atau sideways ini juga bisa saja seperti ini ya, bisa menurun. Tapi menurut saya itu bisa jadi dia itu konsolidasi naik lalu terjun ya, seperti itu. Di sini ada indikasi kenaikan ya, jadi bisa saja tadi turun ya, dia melakukan base ya, membuat base lalu ada kenaikan ya, seperti itu ya. Tapi ini logonya tidak merah, tapi di sini juga terbilang besar, sedangkan di sini tidak ada datanya ya, seperti itu. Setelah itu di sini dibalas dengan penurunan juga ya, jadi bisa jadi seperti ini lalu dia membuat base lalu naik ya, lalu dibalas dengan penurunan. Nah, seperti itu ya analisanya untuk fundamental. Setidaknya di jam-jam ini kita wajib berhati-hati ya, di jam-jam malam ini nanti kita wajib berhati-hati karena adanya news ya, seperti itu analisanya tentang fundamental. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.